Saudara-saudara yang terkasih di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin dan Shalom. Selamat bergabung kembali dalam serial Renungan Harian bertema Panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Pada seri ke-18 hari ini, Jumat 3 September 2021, pada hari ketiga bulan Kitab Suci Nasional ini, melalui pemazmur, Mazmur 100 ayat 2, 3, 4, dan 5, firman Tuhan mengundang kita untuk datang dan beribadah kepada Tuhan dengan bersorak-sorai. Pemazmur memberi alasan atau pendasaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, bahwa kita ini miliknya, dan bahwa kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya, bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih setia, dan bahwa kesetiaannya itu bersifat turun-temurun dan kekal. Melanjutkan pendasaran yang diberikan oleh pemazmur, Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Kolose mempertegas bahwa semua yang dikerjakan Allah telah merangsung dan mencapai kepenuhannya di dalam diri Yesus Kristus yang menjadi gambar wujud Allah, dan bahwa di dalam Kristus itu juga Allah menyediakan pendamaian segala sesuatu dengan dirinya melalui darah Kristus yang tersalib. Kolose 1 ayat 13, 19 sampai 20. Melalui pemazmur dan juga Rasul Santo Paulus, kita terhubung dengan Allah secara istimewa oleh, di dalam, dan dengan perantaraan Kristus. Baik Paulus maupun pemazmur menegaskan kepada kita bahwa kita bukanlah orang-orang asing, melainkan bahwa kita adalah milik Allah. Dengan status istimewa sebagai orang-orang milik Allah ini, maka ada dua hal penting sehubungan dengan panggilan dan perutusan kita sepanjang bulan Kitab Suci Nasional September 2021. Dua hal itu perlu kita tegaskan. Pertama, bahwa persahabatan kita dengan Yesus sudah harus jelas dan tanpa masalah lagi. Setelah hal pertama ini jelas, yakni bahwa Yesus sudah ada di dalam diri kita dan sudah menjadi teman seperjalanan kita sendiri, barulah kita bisa lanjut ke bagian kedua untuk dapat menghadirkan Yesus sebagai teman seperjalanan bagi sesama. Atau dengan kata lain, bersama Yesus yang ada dan hidup di dalam diri kita, kita menyediakan diri untuk menjadi sahabat seperjalanan bagi sesama kita. Dan untuk ini, kita akan belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam dialognya dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di dalam Lukas 45 ayat 33 sampai 39. Tema dialog adalah tentang kewajiban agama, yakni aturan tentang puasa dan sembahyang, di mana para murid Yesus tidak melakukannya, sementara murid-murid orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis melakukannya. Lukas bab 5 ayat 33. Ketika persoalan itu dibawa kepada Yesus, jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempersoalkan kelakuan para muridnya ini melalui perumpamaan tentang anggur baru yang tidak dapat disimpan pada kantong kulit yang tua. Yesus menuntut adanya keterbukaan hati plus cara baru untuk menerima Dia dan Injil kerajaannya. Seperti halnya dengan kantong yang tua itu tidak cocok untuk menerima anggur yang baru, demikianlah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat
Mereka tidak bisa menerima Yesus karena berbeda dalam menyikapi tradisi dan adat istiadat orang Yahudi. Maka orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini tidak dapat menerima Yesus sebagai sahabat seperjalanan mereka. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini adalah contoh orang-orang yang gagal dalam tugas untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Mereka menduduki kursi Musa, namun mereka tidak seperti Musa. Matius bab 23 ayat 2. Sebab perintah Allah mereka abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Markus bab 7 ayat 8. Dengan mengutamakan adat istiadat nenek moyang mereka daripada perintah Allah, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini tidak dapat menjadi milik Allah seperti halnya pemazmur dan jemaat di Kolose dalam bacaan kita hari ini. Saudara, semoga kita semua boleh menjadi kantong kulit yang baru bagi Tuhan Yesus dan bagi Injil Kerajaan-Nya. Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja, doakan kami yang merayakan pestamu hari ini, supaya kami mampu untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.